Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast. Seperti biasanya, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang mistis atau mengupas pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami ya lah ya. Iya. Untuk Sambil kita mengingat-ingat masa dulu lah. Nah, masa dahulu. Karena secara tidak langsung pengalaman mistis kita tuh banyak, cuman agak lupa ingat lah ya. Lupa ingat. Sebenarnya emang banyak itu, walaupun tidak bisa diceritakan dengan mengalur ya, soalnya kan cuman kalau bisa disebut tuh hanya sedikit-sedikit ya, sepenggal-sepenggal gitu. Itu tuh. Terus ini sebelumnya gua mau tanya, Dray. Gimana nih sekarang tentang pekerjaan lo? Pekerjaan gua aman, terkendali. Lu udah mulai lagi kan ya? Kapan libur lu? Paling nanti Sabtu Minggu gua libur. Sabtu Minggu gua libur. Tapi masih bisa kan ya buat siaran ya? Untuk kawan komisi gua usahain selalu masih ada bisa. lah ya. Betul. Dan semoga nanti mah bisa fokus ke Kumis Podcast ya. Ya semoga tolong bantu aja buat kawan komisi ya untuk support kami dengan cara like, subscribe, dan share itu sih. Share ke selingkuhan, ke betul keluarga, bebas lah ke siapapun pokoknya. Terus jadi gini bentar, Ray. Lu tuh sekarang kerja di bidang apa? Bidang perbankan. Ya, cuman ya bank swasta lah. Oh, berarti cerita yang waktu kemarin lu apa sih namanya kalau hantu ini barang tuh kayak jatuhin barang, apa sih? Poltergeist. Nah, itu ya waktu gua di kantor yang baru kan. Terus sebelumnya lu kan pernah kerja juga nih di di hotel ya? Oh iya, pernah lu kan pernah ya? Pernah. Nah, pastilah kalau di hotel tuh ada pengalaman mistis mungkin, soalnya kan hotel tuh apalagi lu di shift malam kan itu. Nah, itu gua bukan pernah lagi, malahan sering lah mendapatkan hal yang mistis gitu. Nah, makanya sekarang lu coba untuk ingat kembali. Oke, gua ingat-ingat lagi lah ya. Jadi pada saat itu gua kebetulan mendapatkan shift malam. Jadi shift malam tuh sekitar bukan shift malam sih waktu itu tuh. Gua masuk sore, cuman pulang malam. Sekitar jam 11. Nah, karena jam 11 tuh ada tamu rombongan, jadi gue extend itu bisa dibilang lembur lah. Jadi gue lembur sekitar sampai jam 2 malam. Tapi ini di Bandung kan ya? Ini di Bandung gue. Oke. Jadi pada saat itu tuh gue sebenarnya udah mau pulang, coba dikonfirmasi oleh manajer gue bahwa gue jangan dulu pulang karena banyak rombongan datang. Ada tamu rombongan lah. Kebetulan gue di bagian front office. Ya. Nah, jadi berarti pas kita ini dulu pernah juga ya di hotel. Pernah. Gila, banyak banget pengalamannya ya. Sampai perbankan, hotel, musik. Gimana ya? Gila. Semoga lah ya. Semoga edankeun eta BPI. Ya, jadi pada saat itu tuh gue sekitar jam 12 malam rombongan itu udah datang tuh. Dan kebetulan yang mengantarkan barang atau koper-kopernya tuh gua. Karena nggak ada lagi yang. Berarti check in banyak kamar dong ya? Wah, banyak banget. Nah, kebetulan waktu itu tuh singkat cerita gua nganterin koper terakhir sekitar 10 koperan lah. 10 koperan terakhir. Itu tuh di lantai 8. Gak tau 8, gak tau 6, lupa lagi. Ya pokoknya terus katanya kalau di hotel tuh gak ada lantai berapa sih? 13 kagak ada.
Nah, nanti itu kita kuak ya mitosnya. Nah, boleh. Oke, lanjut dulu. Nah, jadi pada saat itu tuh gua udah beres nganterin kopernya. Itu kan nggak tahu di lantai 6 atau lantai 8 ya, gua lupa lagi soalnya. Jadi gua udah beres, gua balik. Kagak ada apa-apa tuh. Posisi emang lift karyawan kan kosong lah ya. Jadi agak cepat juga. Dan Gua itu ke bawah malam dulu, kan gua ke bawah dulu nyimpen troli. Habis itu setelah kurang lebih 5 menitan ada yang nelpon. Kebetulan dari tamu yang sama rombongan itu. Pokoknya minta apa ya? Pokoknya minta barang lah, sesuatu lah pokoknya. Yang diharuskan gue datang ke sana. Akhirnya gue balik lagi tuh ke sana. Gue balik lagi. Otomatis kan gue sendiri tuh. Ke salah satu kamar itu. Ke salah satu kamar. Nah, di kamar itu dia bilang, Mas, ini kamar sebelah kok ramai banget. Pokoknya ada gangguan, bukan nganterin barang sih. Ada gangguan. Jadi kamar sebelah tuh ramai banget. Nah, tapi yang sebelah tuh bukan dari rombongannya. Bukan. Oh, beda ya. Jadi beda. Nah, kata gue tuh, nah, emang ramai kenapa, Mas? Kata gue tuh. Ya ini kayak apa ya, suara anak kecil lah gitu. Kayak main gitu ya. Kedengarannya tuh. Big group kemudian. Nah, oh ya udah Mas, nanti saya cek dulu kata gua tuh. Kebetulan kan gua pakai Keymaster. Jadi itu tuh Keymaster tuh hanya orang-orang karyawan lah ya yang mempunyai kartu kunci itu, yang bisa ngeakses semua kamar. Singkat cerita gua cek. Waktu gua cek itu tuh si kamar tuh dalam renovasi. Dalam renovasi. Emang lu sebelumnya nggak tahu? Jadi gua kagak tahu kalau itu sedang. Oh, nggak ada info ya? Nggak diinfoin. Sebenarnya ada di sistem, cuman gua lupa lah kalau nggak salah gua lupa nggak ngecek sistem gitu. Berarti lu kira ada yang check-in juga di situ? Gitu. Oh. Ya sebelum gua buka kan biasalah menurut SOP dulu lah ya. Gua ketuk-ketuk dulu pintunya. Kronovis itu biasalah. Kok kagak ada yang nyaut gitu kan? Oh ya udahlah, buka. Ketika gua buka, anjir, kok ini renovasi? Banyak tangga tuh, ada tangga orang Sunda mah taraje lah. Oh, tangga yang kayak di Smackdown itu kan. Terus ada juga cat-cat yang adalah gitu. Bekas-bekasnya. Yang gue tuh bingung di situ. Malahan kasurnya juga kagak ada. Ya udahlah ya, gue nggak ambil pusing. Tutup. Nah, mohon maaf Mas, kata gue tuh. Kayaknya Mas salah dengar. Soalnya ini emang sedang direnovasi. Oh enggak Mas, soalnya mungkin kan bisa jadi dari kamar lain, cuman kedengarnya di situ ya. Cuman apa sih yang meyakinkan si Mas itu bahwa itu di situ gitu? Ya pokoknya berisiknya emang di situ katanya. Jadi dia sempat nempelin telinganya ke pintu itu gitu. Nah, ya mohon maaf kata gue tuh, emang udah dicek juga kan gak ada. Oh ya udah Mas. Udah. Ya. Singkat cerita gue kan balik lagi. Posisi itu jadi ke lift karyawan tuh harus ngelewatin dulu sebuah pintu kayak pintu darurat lah. Buat ke lift tuh. Ke lift karyawan. Oh, ke lift karyawan beda ya? Kalau lift tamu ya deket lah. Kalau ke lift karyawan emang harus ke dalam dulu. Nah, emang karyawan tuh emang diharuskan harus banget lah, wajib pakai lift karyawan. Dikhususkan lah ya. Betul, kecuali kalau misalkan ada tamu yang nggak ngerti ngantar liftnya, jadi ya. Ngantar lebih bisa lewat memandu ya. Betul. Nah, singkat cerita ketika gua di sebuah ruangan, jadi
Ini tuh kayak ruangan lift karyawan tuh. Ini lift, ini ada karyawan, ada ruangan gitu. Jadi gua masuk ke ruangan itu dan itu tuh ada lift karyawan gitu kan. Nah ketika di situ tuh gua itu tuh nyambung ke pantry. Pantry itu tempat nyimpen kayak extra bed, kayak pillow, ya kayak bantal gitu. Oh pokoknya kebutuhan kamar gitu. Kebutuhan kamar. Oke. Nah, itu kan nyambung. Jadi pintu lift sama pintu pantry itu saling berhadapan. Nah, gue tuh karena capek lah ya, gue sambil lihat posisi liftnya tuh masih jauh di lantai 15 kalau nggak salah. Oh di atas berarti. Nah gue mikir, aduh lama juga nih lift gitu kan. Gue belum ngeh. Nah ketika gue lagi diam, gue kan bawa walkie-talkie tuh. Gue konfirmasi ke teman gue yang di bawah. Ya. Pak, ini room nomor ini ya kita sebut aja lah 818 lah ya. Nah, nomor roomnya tuh. Itu tuh keadaan kamarnya gimana? Coba cek di sistem. Nah, kata teman gua, lah ini lagi renovasi, Ndri. Oh berarti lu sempat konfirmasi ya? Iya. Untuk memastikan itu. Ini lagi renovasi. Emang kenapa, Ndri? Terus kata gua, ini tadi si tamu sebelahnya yang rombongan itu komplain karena ada gangguan lah berisik gini. Terus kata temen gua, ya udahlah lu cepat ke bawah aja lah. Oh ya udah, bentar ini gua nunggu lift turun dulu kata gua tuh. Nah, singkat cerita, kok lift lama banget gitu kan? Gua lihat Ya biasanya ya. Gua lihat ketika gua beres konfirmasi itu tuh, gua lihat liftnya masih di lantai 14 14. Berarti baru turun 1 ya? Gua tuh aneh kan, kok lama banget. Biasanya kalau lama tuh biasanya sekitar waktu check out dan waktu check in itu biasa housekeeping lagi rame itu. Otomatis lift karyawan agak tersendat. Ya mungkin lu udah tahu lah ya keadaan di situ dan ini tuh nggak biasanya gitu. Ya seperti biasanya itu. betul. Ini kok jam 12 malam hampir setengah 1 lah. Kok lama banget ini lift kan? Nah, singkat cerita ketika gua nungguin, gua tuh nggak dengar ada suara di pantry itu, suara ketawa, cuman kayak laki-laki ngebas banget lah, suaranya tuh berat lah. Nah gua tuh karena gua emang deket lah ya sama anak-anak housekeeping, kan biasanya kalau yang lain tuh agak deket lah ya sama anak-anak housekeeping gitu. Kalau gua deket, nah biasanya emang suka jahil lah ya, emang suka ngebercandain gua gitu, ya saling bercandain lah. Teman-teman tuh ya. Teman housekeeping tuh. Nah gua mikir, kayaknya nih teman gua nih, teman housekeeping. Jahilin ya. Soalnya ketawa laki-laki gitu. Emang sebelumnya emang sering juga kayak gitu? Ya emang sering juga ya, Kayak saling nakut-nakutin gitu? sering. Nah ketika itu gua buka pintu pantry-nya, kan emang kebuka juga, buka, gua lihat kanan kiri kagak ada siapa-siapa. Kagak ada siapa-siapa. Nah ketika itu tuh gua lihat kan ada tumpukan tisu. Itu tuh jatuh sendiri. Gua kaget lah ya, gua mundur, suara ketawanya makin gede tuh di situ tuh, makin kencang. Oh ya udahlah, gua tutupin. Gua berusaha untuk tenang ya, gua tutupin pintunya. Gua balik lagi, gua sambil itu tuh pencet-pencetin tombol lift lah. Soalnya gua anjir ini lama banget gitu kan. Nah, ketika gua ya sambil nungguin lift gitu, sambil mencet-mencet tombol lift, itu tuh gua dikagetkan. Si pintu tuh kan gua udah tutup. Gua ngedenger itu pintu tuh ngebuka lagi. Ketika gua ngelirik gitu kan, itu pintu tuh ketutup sendiri. Nah kayak gimana ya, kayak dibanting lah itu pintu.
Cepret gitu kan. Pintu lift apa? Enggak, pintu Oh, pantry. pintu pantry. Duh, gitu kan. Anjing gitu. Karena gue penasaran lah ya. Gue coba samperin tuh pintu pantry tuh. Gue coba buka, itu tuh kayak ada yang nahan. Nah. Ketika gue coba buka lagi, gue dikagetkan lagi sama suara gimana ya? Kayak ngagetin, cuman berat banget lah suaranya tuh. Kayak ini sih ngegerem lah gitu. Nah, gue tuh sontak kan kaget lah ya. Gue kaget, panik. Gue lihat lift masih jauh tuh, masih lama nggak tahu kenapa. Ya udah gue lari aja lewat tangga darurat. Gue lari tuh dari lantai 8 kan, lari sampai bawah, sampai ke resepsionis lah. Emang itu lantai per lantai lagi sepi ya, nggak ada orang? Sepi. Oh, karena mungkin udah tengah malam ya. Nah, ketika gue datang ya kan, itu posisi yang shift malam tuh udah rame lah ya, anak-anak tuh ya, karyawan tuh Udah pada datang ya. udah pada datang, udah ada lah, udah stay mau briefingan lah. Gue lari kan, teman-teman gue lihat muka gue pucat gitu, nanyain kenapa. Gue ceritain. Nah, terus kata teman gue yang emang udah senior juga lah ya, dia ketawa sambil nyeritain, sambil ngejelasin. Dia tuh ketawa bahwa Udah tahu mungkin ya. bahwa emang penunggu hotel itu tuh di situ diemnya. Masih Di untung lantai gitu. nggak ditampakin langsung. Dan katanya yang ya kalau misalkan di lantai itu ada salah satu kamar yang direnov, emang suka berisik katanya. Oh gitu. Jadi, Oh, gua baru tahu sih. Ya berarti di hotel tuh mungkin selalu ada ya hal-hal seperti itu. Ya, Namanya ada. juga bangunan besar gitu ya yang apalagi perusahaan kan. ya itu. Terus itu kan dari hal mistisnya ya waktu lu kerja di hotel ya. Tapi enaknya kerja di hotel tuh menurut lu apa sih waktu itu? Kerja di hotel enaknya duitnya banyak, nak. Banyak duitnya ya. Dari apa tuh, tips apa gimana? Iya, tip. Terus gaji juga emang gede mungkin ya. Gaji gede lumayan lah. Dan nyaloban duit di CCTV gigir. Tapi gue yakin lah nanti di Kumis Podcast bisa lebih dari itu ya. Amin. Ya, itu sih sebenarnya ada beberapa juga lah yang gue bisa ceritain gitu. Cuman nantilah ya. Sekalian sama kita apa ya, buka mitos tentang kenapa sih gak ada lantai berapa tadi itu 13 di hotel-hotel ya. lantai Itu teh di 3, hotel apa 3. di setiap gedung sih? Di setiap gedung biasanya kayak gitu, nah. Oh, Soalnya setiap gedung ya. gua juga waktu gua bekerja di salah satu perusahaan bank swasta, itu tuh kagak ada di lantai 13. Dan ada juga perusahaan apa gitu, gua pernah bekerja di situ ya, emang gak lama juga lah ya. Itu lantai 13 kagak ada, nggak tahu kenapa. Oh, berarti memang dari sananya ya udah ada apalah ketentuannya mungkin ya. Lantai 13, lantai 4 kagak ada tuh. Ngomong-ngomong pekerjaan nih, lu kan dulu pernah di hotel sebelum jadi nge-host juga ya. Gua mah di barber. Oh, di barber. Dan di barber itu tuh memang klasik ya konsepnya, jadul gitu. Gua juga pernah tuh mengalami hal-hal mistis. Gimana? Cuman gua belum pernah ditampakin. Dan ada salah satu di barber gua tuh kamar mandinya men yang serem lah gitu, lembab gitu. Oh, yang di belakang tuh ya. Yang di belakang. Nah, pernah lah gua satu kejadian ngalamin. Itu di malam Jumat, shift sore ke malam. Jadi kan pulang tuh jam 9:30 ya, udah beberes. Nah, seperti biasa gua sapu-sapu kayak gitulah, beresin tempat. Kursi. Nah, ini tuh kan gua pakai si barber tuh pakai kursinya yang bisa muter itu kan. Kan seperti biasanya kalau gua mau pulang, gua beresin dengan rapi ya. Set ada berapa ya? 4 kursi gua rapihin ke arah kaca. Oh, ke arah kaca. Gua udah sambil matiin lampu, tapi gua tuh di situ hawanya udah gak enak ya.
cuman ya udahlah gak gue beli sama sekali. Udah bersih sama sekali, persis gue lihat di CCTV juga, pokoknya aman lah gitu. Singkat cerita gue udahlah pulang seperti biasa, dan besoknya gue kan untuk beraktivitas lagi kerja gitu. Cuman bedanya gue kerjanya pagi. Kalau pagi tuh gue kan dari pagi tuh nyubuh tuh udah beberes. Ya sebelum karyawan lain datang, lu pasti udah datang duluan. Soalnya gue kan waktu itu kasir ya. Gue buka, gue tuh belum menemukan hal yang aneh, tapi gue setelah beberes bersihin kaca tuh. Nah di situ gue baru pas dilihat si kursi kok udah nggak beraturan men. Jadi kan gue udah posisiin ke depan arah kaca, ke arah kaca. tapi ini tuh yang tengah minggir ke kiri, yang paling kanan ke kanan, jadi udah ngacak lah posisinya. Jadi nggak rapi lah ya. Sedangkan di situ kan yang nggak nguci gua doang, sama karyawan yang satu lagi. Cuman dia kan masuknya nanti gitu, jadi gak mungkin lah dia ke situ gitu. Terus gua cek di CCTV juga nggak ada yang masuk tuh gitu. Tapi waktu lu cek di CCTV, nah itu tuh emang gerak. Gerak. Jadi kayaknya emang ada makhluk di situ tuh, kayak yang penjaga atau apa ya. Jadi kayaknya ada aktivitas deh kalau malam di situ. Dan yang paling anehnya, gua nemuin rambut di setiap kursi-kursi. Padahal kan gua udah sapuin gua bersih. Terus rambutnya tuh bukan kayak rambut yang kecil-kecil beres cukur. Rambutnya tuh panjang-panjang. Ada beberapa ubannya juga. Dan di situ gua aneh. Terus gua tanyain lah ke ada penjaga tempat itu. Jadi kan di barber gua tuh bukan barber satu-satunya ya, jadi ada tempat yang lain juga. Ada itu tuh penjaga toko-toko yang lain. Penjaga tempat tersebut gua tanyain, dan emang katanya di situ tuh ya ada gitu, namanya nggak tahu lah dinamain si Neng gitu lah sama dia tuh. Itu tuh emang kata dia sebenarnya bukan penunggu tempat itu, tapi ada pohon di belakang tempat itu. Nah sebenarnya dari pohon itu, cuman dia aktivitas di situ gitu. Anjir, gua merinding nih. Nah dari situ gua anjir, apa ya udah mulai merasa takut lah. Setiap shift malam tuh gua jadi takut, makanya gua minta temenin ke pegawai lain, pulangnya bareng dong gitu, tungguin beberes gua dulu gitu. Lo jadi parno lah ya. Dan akhirnya ya kan nggak bisa terus-terusan ya si pegawai nungguin gua, ya gua beraniin diri aja lah gitu. Tapi kagak ada hal yang lain lagi ya, paling gitu doang halnya, kayak gitu doang. Cuman gua udah biasa lah. Dan pernah ini yang paling epic satu nih, beda kejadian. Gua lihat ada pegawai yang nyukur tuh, padahal dia belum datang gitu. Gua pernah gitu. Itu posisinya lu pagi-pagi apa malam? Itu mah pagi-pagi. Pagi-pagi dia tuh bilang mau ke air. Oke, kata gua tuh, tumben ya udah datang gitu. Udah nungguin di depan gitu. Ya udah gua buka, dia ke air biasa, gua beberes, dan akhirnya beberapa jam dia baru datang. Anjir. Berarti dia itu siapa ya gitu. Nah itu paling gua ngalamin kejadian janggal. Berarti itu sempat komunikasi juga ya? Sempat komunikasi. Malah dia minta tolong ambilin tisu gitu. Anjir, gila. Ini ya selalu ada lah. Ngebayangin juga anjir. Di pekerjaan tuh banyak sih. Selalu ada lah hal-hal yang kayak gitu, apalagi tempatnya tuh ya lembab lah ya. Apalagi gitu. Dan perusahaan tuh biasanya, apalagi yang gede kan, pasti ada. Biasanya gitu. Ya banyak lah kejadian-kejadian hal yang di luar nalar gitu. Banyak gitu. Ya, jadi hanya itulah ya. Gua juga cerita yang pernah kita alamin ya. Betul. Dalam pekerjaan waktu dulu. Ya ini gua juga agak inget nih. Jadi pada saat itu tuh gua ke air. Itu posisi udah maghrib tuh. Jadi emang kalau bank swasta tuh biasanya ada kata istilah tutup buku di akhir bulan tuh. Otomatis kalau tutup buku tuh biasanya sampai malam lah gitu. Karena ngeberesin bulan ini gitu. Nah, ketika itu tuh gua kan posisi ruangan accounting tuh di lantai 2 lah ya. Di lantai 2
Nah, kamar mandi itu ada di lantai 1. Kamar mandi itu. Sebenarnya di ruangan accounting juga ada. Cuman emang kebetulan aja lah gue ingin ke bawah sekalian beli rokok lah ya. Ingin keluar lah. Nah, singkat cerita gue tuh masuk ke WC-nya gitu. Nah, di WC-nya tuh kan biasalah ada beberapa sekat-sekat gitu kan, dan ada juga wastafel ya. Gue tuh lihat di wastafel tuh ada teman akrab banget lah, lu ngapain di sini kata gue tuh. Nyocai gitu kan, mainin air gitu kata gue tuh. Kagak digubris tuh gue tuh. Nah, ya udahlah gue tuh pipis aja lah ke dalam. Gue pipis, singkat cerita gue kan agak ya sebentar lah ya, gue balik lagi. Jadi si wastafel tuh ada 2 lah ya. Nah gue tuh lihat si teman gue tuh masih cuci tangan di situ. Masih cuci tangan. Kok lama aja banget gitu kan. Ya udahlah gue cuci tangan juga. Nah, gimana? Gue biasalah nanyain pekerjaan gitu kan. Gimana, udah beres belum gitu. Kagak diwaro tuh gue tuh. Anjir, ya udahlah gitu, biarin. Nah, singkat cerita gue udah beres lah. Baliklah gue ke lantai 3. Karena gue ya pengen ngeberesin juga lah ya. Dan itu tuh gue udah beli udah nyuruh ke OB buat beli rokok gitu. Kebetulan ketemu. Jadi gue singkat cerita langsung abis dari air langsung ke atas ke lantai 3. Nah ketika di lantai 3 tuh ternyata ada temen gue. Nah, berarti kejadian sama yang kayak gitu. Ada temen gue, kata gue, anjir lain ambil di handap gitu kan. Lah bukannya tuh lu di bawah gitu kan. Terus kata dia tuh, apaan orang gue di sini ngerjain ini belum beres gitu kan. Nah di situ karena gue ngerasa ini ngejanggal, oh ya udahlah gue nggak mampar panjang lah. Ya udah gue ngerasa berarti itu penjaga di sini gitu. Oh iya, berarti sama ya kejadiannya, selalu apa ya, adalah makhluk goib gitu yang meniru-niru manusia gitu ya. Betul. Ya entah apa tujuannya. Malahan gue juga pernah ditiruin kata teman gue, katanya gitu. Pernah ditiruin. Jadi katanya ketemu sama gue, padahal enggak, beda. Jadi posisinya gue lagi ngerjain. Enggak, maksudnya di kantor itu? Iya, di kantor itu. Okay. Jadi posisinya gue lagi ngerjain katanya. Ternyata gue baru datang. Sama lah ya kejadiannya. Oke, mungkin itulah ya kejadian-kejadian yang pernah kita alami. Pada mungkin saat bekerja. Kita part 2-in aja lah ya. Boleh. Ini soalnya sebenarnya ini tuh masih ada kan ceritanya. Banyak. Ada juga cerita dari teman gua. Nah, oke lah. Ini kita part 2-in ya. Jadi tunggu aja di episode selanjutnya ya. Karena apalagi di new season ini tanpa batas. Tidak terhingga. Ya tidak terbatas lah. Jadi tidak ada episode dengan bernilai angka gitu. Iya, betul. Jadi kita langsung aja, dan bersama Kumis Podcast tunggu di part 2.